Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat mengikuti perkuliahan online dengan tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Kartika, dosen mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, akan menjelaskan materi untuk minggu ini dengan tema pendokumentasian sistem dan diagram aktivitas. Ya, di sini yang pertama ada dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, dan di mana, mengapa, bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Jadi, arti populer dari dokumentasi sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, representasi grafis dari data informasi lainnya. Kemudian, untuk pendokumentasian sistem juga dilengkapi dengan deskripsi naratif. Jadi deskripsi naratif ini dari sistem dan interaksinya. Kemudian pada bab ini juga ada dua alat dokumentasi sistem. Yang pertama ada diagram arus data, kemudian yang selanjutnya ada bagan alir. Di sini untuk bagan alir ada tiga komponen. Yang pertama bagan alir dokumen, bagan alir sistem, dan bagan alir program. Bagan alir dokumen itu yang menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen dan area pertanggungjawaban. Yang selanjutnya ada bagan alir sistem. Bagan alir sistem yang menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Selanjutnya ada bagan alir program. Bagan alir program ini menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Nah, di sini selanjutnya ada diagram arus data. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Arus data di sini adalah perpindahan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus dilewati proses transformasi data. Arus data juga menunjukkan data apa yang mengalir. Jadi satu-satunya pengecualian adalah arus data antara proses dan penyimpanan data. Jadi seperti arus data. Nah, di sini ada arus data. Di sini yang pertama ada simbol sumber dan tujuan data. Ini artinya, penjelasannya, orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data disebut sebagai data scenes. Selanjutnya yang kedua ada arus data. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Selanjutnya ada yang ketiga proses transformasi. Proses transformasi sendiri yaitu proses yang mentransformasikan data dari input ke output. Diwakili oleh lingkaran, seringkali disebut gelembung, bubble. Kemudian yang selanjutnya ada penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh dua garis horizontal. Kemudian yang selanjutnya ini ya, ada pengendalian internal. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Yang selanjutnya ada bagan alir, yang sering dikenal dengan nama flowchart, adalah teknik analitis bergambar yang digunakan menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis.
Bagan alir mencatat cara proses bisnis yang dilakukan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Sebagian besar bagan alir digambar menggunakan program perangkat lunak, seperti aplikasi Visio, Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Bagan alir juga menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan arus data melalui sistem. Nah, di sini ada simbol bagan alir dibagi 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output. Yang kedua, simbol pemrosesan. Yang ketiga, simbol penyimpanan. Dan yang terakhir, yang keempat, simbol arus dan lain-lain. Nah, di sini ada simbol. Yang pertama simbol dokumen, ini satu dokumen ya. Dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Yang selanjutnya ada berbagai salinan dokumen kertas. Di sini biasanya ada 3 dokumen, seperti kalian kalau membayar di bank, membayar biaya perkuliahan di bank, biasanya kan dokumennya ada 3 dokumen. Ada 3 dokumen. Nah, ini 3 dokumen tersebut diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Nah, di sini biasanya nomor 1, misal nomor 1 untuk bank. Kalau kalian membayar di bank ya, misalkan ada 3 dokumen, misalkan nomor 1 untuk bank, yang kedua untuk arsip kampus, yang ketiga untuk mahasiswa. Itu contoh saja ya. Kemudian selanjutnya ada output elektronik. Informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya ada entry data elektronik. Alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Selanjutnya ada alat input dan output elektronik. Entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya lagi di sini ada simbol pemrosesan. Nah, di sini ada simbol pemrosesan komputer. Jadi kalau misalkan proses kita menggunakan komputer, jadi hanya kotak ini. Tapi kalau proses kita menggunakan manual, ini nih. Namanya yang sering dikenal dengan nama apa ini? Ya, ini. Operasi manual. Fungsi pemrosesan yang dilakukan komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kalau di sistem informasi akuntansi atau flowchart, bukan persegi panjang atau tabung atau segitiga atau jajaran genjang, bukan ya. Kalau itu di dalam matematika. Nah, di sini ada namanya operasi manual, operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kemudian yang selanjutnya ada simbol penyimpanan, database. Jadi kalau disimpan menggunakan database, simbolnya seperti ini. Data yang disimpan secara elektronik dalam database. Selanjutnya ada pita magnetis, data yang disimpan dalam pita magnetis. Pita yang merupakan media penyimpanan. Selanjutnya ada file dokumen kertas. Di sini biasanya arsip, file dokumen kertas. File dokumen kertas, huruf mengidentifikasi file urutan pemesanan. Nah, mau secara penyimpanannya, file dokumen kertas secara numerik, alfabet, atau tanggal. Kemudian ada jurnal atau buku besar. Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Di sini ya. Selanjutnya ada simbol arus dan lain-lain. Nah, di sini arus dokumen atau pemrosesan, mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen. Arus normal ke bawah dan ke kanan. Jadi, untuk pemrosesan sendiri bisa ke bawah, bisa ke kanan. Kemudian ada hubungan komunikasi. Transmisi data dari suatu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi.
Kemudian yang selanjutnya ini ada konektor dalam halaman. Jadi kalau menghubungkan dalam halaman-halaman ini ya, menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Ya, selanjutnya ada konektor luar halaman. Di sini bisa entry dari atau keluar ke halaman lain. Selanjutnya ada terminal. Terminal itu jadi kalau kita mau mulai, mengakhiri, itu menggunakan terminal. Selanjutnya ada keputusan, langkah pembuatan keputusan. Kalau kita mengambil keputusan menggunakan ini ya. Kemudian yang terakhir ada anotasi catatan tambahan, penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Ya, demikian penjelasan materi untuk minggu ini. Semoga untuk apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.